Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas proyek kami dengan mata kuliah pengantar akuntansi dengan saya Mabel Nabilah. Saya Regina Natasya Andini. Saya Raffi Dwi Mahendra. Tujuan dari proyek ini yang pertama yaitu mengidentifikasi akun kas, piutang, dan aset tetap yang digunakan oleh PT 1 Garis Gastronomik. Yang kedua yaitu menganalisis bagaimana perusahaan menerapkan sistem pengelolaan atas akun-akun tersebut. Yang ketiga yaitu mengevaluasi apakah penerapan yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang diajarkan dalam mata kuliah pengantar akuntansi 2. Selanjutnya yaitu latar belakang dari perusahaan. PT 1 Garis Gastronomik adalah perusahaan yang bergerak di bidang supplying atau penyediaan bahan makanan. Perusahaan ini berperan sebagai distributor dan supplier yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, baik untuk restoran, kafe, maupun konsumen bisnis lainnya. Dalam menjalankan operasinya, PT 1 Garis Gastronomik menerapkan sistem pencatatan keuangan yang tertib, termasuk pada pengelolaan akun kas, piutang, dan aset tetap. Selanjutnya yaitu hasil implementasi. Informasi yang diperoleh dari hasil kunjungan ke perusahaan menggambarkan bagaimana akun-akun utama dalam akuntansi diterapkan secara praktis. Data ini mencakup sistem pengelolaan kas dan setara kas, penanganan utang usaha, serta perolehan dan penyusutan aset tetap. Yang pertama yaitu ada kas dan setara kas, yaitu ada akun bank untuk pemasukan, akun bank untuk pengeluaran, akun bank untuk saldo pengendapan, dan yang terakhir yaitu petty cash untuk kebutuhan operasional harian. Selanjutnya yaitu ada piutang. Yang pertama, perusahaan memisahkan piutang lancar dan macet. Yang kedua yaitu piutang lancar dicatat dalam jurnal penjualan biasa. Yang ketiga yaitu piutang macet dicatat secara terpisah namun masih dalam bagian jurnal. Dan yang terakhir yaitu aset tetap. Perhitungan harga diperoleh tergantung jenis transaksi. Untuk barang dagang mencakup harga pokok, biaya transportasi, dan biaya tambahan seperti utilitas. Sedangkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat yang disesuaikan dengan masa garansi aset. Selanjutnya ada analisis dan penerapan teori. Yang pertama ada kas. PT 1 Garis Gastronomik mengelola kas sesuai prinsip akuntansi dengan memisahkan akun bank berdasarkan fungsi, penerimaan, pengeluaran, dan saldo pengendap. Selain itu, perusahaan menggunakan kas kecil untuk kebutuhan rutin bernilai kecil. Meskipun metode pencatatan kas kecil atau impres fluktuasi tidak dijelaskan, pemisahan ini menunjukkan kontrol internal yang baik, mempermudah pencatatan, pengawasan, pelaporan keuangan, serta meningkatkan akurasi rekonsiliasi bank dan transaksi real time. Yang kedua ada piutang. PT 1 Garis Gastronomik telah menunjukkan pemahaman yang baik dalam manajemen risiko piutang dengan memisahkan piutang lancar dan piutang macet. Meskipun belum menerapkan metode penyisihan piutang tak terdaki secara formal, langkah ini mencerminkan upaya awal dalam menilai kualitas piutang. Penerapan metode penyisihan seperti persentase piutang atau aging schedule dengan kedepannya akan meningkatkan kendala laporan keuangan sesuai prinsip kehati-hatian dan pencocokan atau matching. Yang terakhir atau yang ketiga, aset tetap. PT 1 Garis Gastronomik menghitung harga perolehan aset tetap berdasarkan seluruh biaya hingga aset tetap siap digunakan sesuai teori akuntansi. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus berdasarkan masa garansi atau estimasi umur manfaat. Meskipun belum mengacu pada standar PSAK, pendekatan internal ini tetap logis jika konsisten dan terdokumentasi, serta mencerminkan kesadaran dan penurunan nilai aset untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar. Di sini saya akan membacakan pembahasan dan evaluasi. Secara keseluruhan, PT 1 Garis Gastronomik menunjukkan adanya penerapan sistem akuntansi yang baik dari sisi praktik internal. Kelebihan utama terletak pada struktur pengelolaan kas dan kesadaran akan manajemen risiko piutang. Namun, dari sisi standar pelaporan dan penyajian informasi keuangan, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal pencadangan piutang dan penyusutan aset tetap. PT 1 Garis Gastronomik sebagai perusahaan skala menengah menghadapi kendala dalam penerapan penuh teori akuntansi karena keterbatasan sumber daya dan fokus efisiensi jangka pendek. Namun,
Pemahaman dan penerapan standar akuntansi secara bertahap tetap penting untuk meningkatkan transparansi, kualitas pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di PT 1 Garis Gastronomik, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mengelola akun-akun keuangan utamanya dengan cukup baik. Pengelolaan kas sudah dilakukan secara terstruktur dengan pemisahan akun berdasarkan fungsi dan penggunaan kas kecil yang efektif untuk kebutuhan operasional harian. PT 1 Garis Gastronomik telah memisahkan piutang lancar dan macet sebagai bentuk manajemen risiko, namun belum menerapkan penyisian piutang secara formal sesuai prinsip konservatisme. Pengelolaan aset tetap dilakukan secara logis dengan perhitungan biaya perolehan lengkap dan penyusutan berdasarkan estimasi internal. Meski belum mengikuti standar PSAK, secara keseluruhan, praktik akuntansi perusahaan sudah relevan dengan operasional, namun masih perlu penyempurnaan agar selaras dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, ada pembelajaran. Melalui proyek ini, mahasiswa memperoleh wawasan nyata bahwa praktik akuntansi di perusahaan tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan teori yang diajarkan di kelas. Ada banyak faktor praktis yang mempengaruhi penerapan teori, seperti efisiensi operasional, kebijakan internal, dan kemampuan sumber daya. Namun demikian, pemahaman perbedaan tersebut menjadi penting agar mahasiswa memiliki perspektif yang lebih luas dan realistis tentang dunia kerja akuntansi. Selanjutnya ada rekomendasi dan saran. Yang A, penerapan penyisian piutang tak tertagih. PT 1 Garis Gastronomik sebaiknya mulai menerapkan metode penyisian piutang tak tertagih, seperti menggunakan persentase terhadap saldo piutang atau analisis umur piutang. Hal ini akan meningkatkan keakuratan nilai piutang dalam laporan keuangan dan mencerminkan prinsip kehati-hatian atau prudence. Yang B, penyesuaian metode penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap yang didasarkan pada masa garansi dapat dilengkapi atau dibandingkan dengan panduan umur manfaat dari PSAK atau aturan perpajakan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi laporan keuangan, terutama jika suatu saat perusahaan akan diaudit atau bekerja sama dengan pihak eksternal. Yang C, dokumentasi kebijakan akuntansi. Perusahaan sebaiknya mulai menyusun dokumen kebijakan akuntansi internal, terutama yang berkaitan dengan estimasi umur aset, kriteria piutang macet, dan prosedur kas kecil. Ini akan membantu menjaga konsistensi pencatatan serta memudahkan evaluasi dan audit internal. Terima kasih.